Saya undang Mbak Hanifa Arfan, pemilik dari toko Instagram Shop Toko Putri Abi. Silakan Mbak Hanifa dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Hanifa. Kita akan membawakannya sedikit berbeda ya kali ini ya Mbak ya, lebih ke ngobrol aja kali ya. Nah Mbak, sebelumnya mungkin teman-teman di sini tadi kan aku udah sebutin nih Toko Putri Abi. Nah mungkin mereka juga belum tahu toko apa sih itu Mbak, atau Mbak tuh jualan apa sih, Mbak Hanifa tuh jualan apa? Kalau untuk saya sih jualannya lebih ke busana muslim ya, kebutuhan muslimah seperti dari jilbab, terus baju-baju gamis gitu ya. Saya jual toko Putri Abi ini sejak tahun 2007, masih duduk di bangku kuliah. Dulu sebenarnya sih lebih ke iseng-iseng aja sih ya, terus lama-lama setelah lulus kuliah ditekunin dan sampai sekarang masih saya jalani. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang belum tahu Mbak Hanifa itu siapa, seperti tadi yang Mbak Hanifa udah bilang, bahwa Mbak Hanifa ini udah 7 tahun menjalani bisnis online sejak duduk di bangku kuliah tahun 2007, dan mulai mencoba media sosial Instagram untuk memperluas jaringan online shopnya sejak 2013 ya Mbak ya. Dan pada saat itu pelaku bisnis online berupaya untuk mencari berbagai cara untuk meningkatkan followers. Pasti kan teman-teman kalau yang jualan di Instagram pasti kayaknya tahu tuh rasanya, aduh susah banget sih nyari followers atau naikin followers. Nah, Mbak Hanifa ini akhirnya tuh akhirnya menemukan suatu cara untuk meningkatkan followers, yaitu dengan endorsement ke selebgram, spamming di wall sampai shout out yang ternyata cara SFS ini adalah cara termudah ya Mbak ya, yang nanti akan di-sharing sama Mbak Hanifa. Nah, selanjutnya nih Mbak, kan setahu aku nih, aku juga pakai Instagram. Tahun 2007 itu kan Instagram belum ada tuh Mbak. Jualannya dulu pakai apa sih? Atau pakai platform apa sih? Dulu sih saya pertama kali ya jualan itu pakai Kaskus ya. Saya jualan di Kaskus. Terus setelah di Kaskus, terus kayaknya pasar saya kan muslimah ya, jadi kurang begitu ramai. Terus saya pindah ke Multiply. Waktu itu pasar Multiply itu sangat ramai sekali. Di sana sampai ada komunitas pedagang Multiply. Setelah dari Multiply, saya beralih ke Facebook. Di sana juga waktu itu lagi booming ya, kita pakai fanpage, terus pasangan advertising. Terus setelah itu Facebook sekarang udah mulai kayaknya nggak begitu ini, Instagram lagi hits, terus saya pindah ke Instagram. Sekarang saya lebih aktif di Instagram. Waktu itu gimana sih cara dapetin follower banyak di Instagram? Waktu itu sih kita masih suka spam gitu ya, kita spam likes, terus kita komen-komen di wall orang, endorsement, itu kan udah jelas ya memakan banyak biaya ya, apalagi untuk orang yang masih istilahnya untuk pemula kan belum terlalu banyak modal, pasti endorsement itu dan paid promote itu kan nggak gampang ya. Nah di sini saya temuin cara. Nah, cara pertama menaikkan follower di Instagram sih dengan paid promote. Jelas mahal karena kita bayar itu per post. Yang kedua endorsement itu nggak mudah karena kita harus artis Instagram itu selebgram itu harus mau. Gimana caranya mau menerima barang kita dan belum tentu dia mau. Terus yang ketiga tuh caranya SFS. SFS ini gratis. Mungkin di sini ada yang belum tahu SFS itu apa ya. SFS itu panjangannya dari shout out for shout out, itu saling mempromosikan sesama online shop. Jadi saya dengan teman-teman online shop lain, biasanya kita yang dagangannya itu beda, kita saling promosiin. Terus awal mulanya ada SFS itu pada bulan Oktober 2013, lalu sekarang boomingnya itu di bulan April, sampai sekarang itu banyak media-media online yang memfasilitasi SFS ya. Jadi ada satu komunitasnya itu. Dan kita itu biasanya kumpulnya tuh di Line komunitas itu, dan syarat yang paling utama dari SFS itu adalah tidak boleh ada fake follower, karena kita anggap kayaknya nggak fair ya kalau kita SFS-an sama satu online shop yang ternyata followernya itu follower nggak aktif, jadi udah pasti nggak akan masuk followernya ke kita. Ya, ini SFS OIP kebetulan satu grup SFS yang
saya adminkan bersama teman-teman saya. Grup ini adalah perkumpulan dari online shop yang ingin ber-SFS. Di sini kita dibedakan berdasarkan kastanya itu berdasarkan follower. SFS So Happy itu minimal untuk bergabung pada kita itu gratis. Tidak dipungut biaya sepeser pun. Akan tetapi kita membatasinya dengan minimal 1000 follower. Kalau kenapa kita batasi? Karena jika tidak dibatasi, kita akan ramai sekali orang yang ingin daftar ke SFS So Happy ini, sedangkan adminnya itu sangat terbatas. Jadi ini salah satu contoh grup SFS yang ada pada saat ini, SFS So Happy, dan mereka tuh dibagi-bagi berdasarkan follower dari 1 sampai 5K, itu 1000 sampai 5000. Terus 10 sampai 20 ribu, 5 sampai 10 ribu, 20 35 dan seterusnya sampai 70 ribu plus. Nah di situ kita sharing untuk biasanya saling mempromosikan, dan biasanya mereka berdasarkan berapa minimum follower yang diinginkan. Terus jenis-jenis SFS apa aja sih jenis-jenis SFS itu? Ya, ini biasanya kalau untuk yang pemula, untuk follower di bawah 10.000, 1 sampai 5.000, 5 sampai 10.000, mereka akan mencoba cara SFS dengan SFS slot. Itu slot itu jadi mereka mungkin kalau yang punya Instagram sering lihat ya iklan-iklan di Instagram online shop ini. Dia 4 atau sampai 9 online shop mereka gabungkan fotonya menjadi satu, lalu mereka membuat captionnya itu jadi satu, mereka upload. Jadi mereka upload satu foto tapi dengan 9 online shop sekaligus. Itu biasanya cara efektif untuk follower yang masih kecil. Karena kenapa? Karena kita dalam satu kali posting itu kita diposting oleh, kalau kita 9, kita diposting oleh 8 orang yang berbeda. Jadi akan ada kemungkinan follower yang masuk lebih besar daripada kita satu per satu, saling mempromosikan satu dibilang SFS personal. Lalu ada juga ini jenis SFS namanya SFS personal, atau kita bilang suka keroyokan ya. Jadi personal itu satu foto. Jadi misalnya online shop A dan online shop B. Online shop A mempromosikan online shop B, satu foto, satu caption. Online shop B juga sebaliknya begitu. Nah, kenapa saya bilang ada keroyokan? Karena kita kalau personal satu-satu kan capek. Jadi kita kumpulin 10 online shop yang ingin saling SFS, dan kita upload dalam waktu dan saat bersamaan. Ada rules yang kita bikin sama-sama, komitmen. Biasanya ini pengaruh sekali jika untuk follower besar. Kita satu kali SFS ini misalnya 15-20, kita bisa mendapat 300 sampai 700 follower dalam waktu 3 sampai 4 jam gratis. Ini ada namanya 2-in-1. 2-in-1 itu kita mempromosikan 2 foto sekaligus. Jadi kita upload 2 foto sekaligus dan 1 caption. Biasanya ini efektif karena kita bisa mempromosikan foto dagangan kita lebih dari 1. Jadi kemungkinan besar follower akan follow kita itu lebih besar daripada 1 foto. Ini yang namanya 2-in-2. 2-in-2 tuh biasanya 2 foto 2 caption. Jadi dia mempromosikan 2 foto dengan isi 2 caption yang berbeda. Ini juga sangat berpengaruh untuk follower yang sudah besar, karena follower yang melihat mungkin akan lebih banyak tertarik untuk memfollow online shop yang sedang dipromosikan saat itu. Apa sih keuntungan dan kerugian dari SFS itu sendiri? Jelas keuntungannya kita bisa beriklan secara gratis untuk pemula pedagang yang mungkin belum mempunyai modal yang besar. Itu cara SFS itu cara yang paling hemat untuk menaikkan follower, menaikkan omset dagangan ya. Karena kita bisa menghemat biaya iklan, juga bisa menambah banyak follower, juga menambah banyak jelas orderan ya, pemasukan, omset penjualan. Dan juga kita bisa mengenal lebih dekat secara langsung owner-owner dari online shop di Instagram, karena kita kontak secara langsung pada owner-owner yang memiliki Instagram. Apa kekurangannya dari SMS ini ya? Kekurangannya adalah spam, karena kita banyak spam di wall
para follower kita ya. Jadi kalau yang benci sama SFS ini mereka bilangnya spam for spam, bukan shout out for shout out. Nah, kerugiannya adalah unfollow berlebih. Biasanya kalau sudah kita mencapai followers 50 sampai 70 ribu, kalau kita tidak membatasi SFS ini, satu hari kita bisa di-unfollow 500 sampai 1000 oleh follower kita. Jadi gimana caranya kita harus bisa meningkatkan follower lebih dari unfollow kita? Karena mereka kan merasa terganggu. Belum lagi dengan maki-makian mereka yang ada di wall kita gitu. Dengan kata-kata yang kadang-kadang ya tidak enak dibaca. Tapi ya itulah resiko kita karena kita di sini gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Dan resiko di blog itu sangat besar karena mereka kan sangat terganggu dengan spamming kita kan. Kita sekali post itu bisa sampai 30 sampai 40. Gimana caranya agar mereka tidak bosan? Biasanya kita kasih giveaway, terus kita kasih SFS itu berjeda antara satu foto dengan satu foto yang lainnya 20 sampai 30 menit. Jadi kita juga cari waktu-waktu yang efisien buat SFS, biasanya malam hari atau pagi hari subuh gitu sih. Tadi ada sesuatu yang lucu loh. Tadi sebelumnya saya sudah sempat ngobrol-ngobrol dengan Mbak Hanifah kan. Mbak coba dijelasin deh, kenapa pagi hari itu jadi sesuatu yang efektif untuk SFS ini? Ya sih, kita kan suka sharing-sharing ya sama teman-teman lain ini. Kenapa ya kita SFS subuh tuh ngaruh loh. Kenapa sih subuh tuh ngaruh? Karena subuh-subuh kan sebelum berangkat kerja nih, orang-orang kan di WC sambil pegang-pegang handphone ya kan. Ya itu kayak ngaruh banget. Jadi untuk kepo-kepo itu biasanya waktunya subuh sebelum berangkat kerja. Kalau kita SFS-an udah jam 7, jam 8, siapa yang mau ngeliat iklan-iklan kita? Jadi kenapa dipilih subuh dan malam? Karena itu waktu yang cocok dan ini untuk santai-santai dan mereka untuk lihat-lihat Instagram. Oke, Mbak, pertanyaan terakhir. Kan Mbak Hanifah ini bisa terbilang sukses nih ya dengan 84 ribu follower di Instagram. Kalau boleh tahu nih Mbak, dengan SFS ini dan dengan 84 ribu follower itu omset Mbak per bulannya itu berapa sih? Biasanya sih saya dapat 150 sampai 250 juta sebulan. Luar biasa ya, dari SFS gratis loh, iklannya nggak pakai bayar. Oke, ada yang mau ditambahkan mungkin Mbak? Ya itu aja sih. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Hanifah Arfan dari Toko Putri Abi. Yeah, we got the fire, and we gonna let it burn.